warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Mushola Al-Falah, yang sama-sama kita hormati sahabat saya, abang saya, orang tua saya, Bapak Sarjiman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih di malam yang ke-6 atau ke-5. Setelah tadi kita menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-4. Iya betul. Hari ke-4 ya? Berarti tinggal berapa kali lagi? 12 hari lagi. Kira-kira begitu dah. Udah kalah berapa? Tentunya kita berharap mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, semua amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa, sebagaimana dikatakan oleh Allah, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata takwa memang paling sering disebut. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di undang-undangnya juga kalimat takwa itu disebut. Setiap Jumat khotib selalu mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita. Betul kan? Setiap Jumat kita minimal kita dengar tuh kalimat takwa. Pertanyaannya, apa sih takwa itu? Apa Bu kira-kira takwa? Kalau kata orang Cilandak, takwa takut sama bini tua. Yang bininya dua takut sama bini tua. Kalau kata orang sono sebelah bilang takwa itu sendal geletak di bawah. Apa itu takwa yang harus kita tingkatin? Bukan. Takwa yang harus kita tingkatkan adalah takwa yang didefinisikan oleh para ulama, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Upaya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Upaya yang gak ada pernah putus, terus menerus. Dasarnya apa supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah? Dasarnya adalah mukhalafatun nafs. Di dalam hidup ini kita harus senantiasa berjuang untuk mengalahkan, menundukkan hawa nafsu ini kita tunduki. Supaya apa? Supaya ketika hawa nafsu kita sudah tunduk, maka kita insya Allah akan bisa melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini.
Rasulullah mengisyaratkan menunjuk kepada hatinya. Artinya apa? Takwa itu adanya di hati. Takwa itu bukan di pakaian. Takwa bukan di simbol. Pakaian yang kita pakai ini adalah pakaian yang menyimbolkan ketakwaan, tapi bukan takwa itu sendiri. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Nih saya ngomong di depan nih, pakai sarung, pakai baju koko walaupun tangannya pendek, pakai peci putih, kadang-kadang saya ceramah pakai sorban, pakai jas. Apa itu sudah menandakan bahwa saya paling takwa dari Bapak Ibu sekalian? Belum kan? Malah kadang-kadang ada orang yang pakaiannya wah udah kayak ulama bener, pakai gamis, sorbannya 3, satu di pundak, satu di bobot di kepala, satu lagi di selempangin. Ada kayak gitu? Apa dia paling takwa? Belum kan? Kenapa? Takwa bukan di pakaian. Pakaian itu hanya kedok kita. Pakaian itu hanya kamuflase kita. Oleh karenanya pakaian tidak menunjukkan ketakwaan seseorang. Boleh jadi orang yang pakaiannya kumal, tambal sono, tambal sini, ya Pak ya, rambutnya aut-autan, penampilannya nggak meyakinkan, bisa jadi dia lebih takwa dari kita. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat tampang kita, Bu. Allah nggak lihat muka kita, mau cakep mau kagak Allah nggak lihat. Yang Allah lihat tuh ialah ada hati kita. Ini tempat Allah memandang kita. Jadi mau kita cakep, mau kita jelek, yang penting hati kita bagus, insya Allah Allah lihat. Mau pakaian kita kayak apa, tapi kalau hati kita kotor, Allah nggak bakalan pandang semua jasad kita. Allah nggak bakalan melihat tampang kita. Yang Allah lihat adalah hati. Makanya Nabi bilang nih, takwa itu di sini, di hati. Siapa yang tahu hati seseorang? Cuma dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, Pak, kita nggak boleh nilai orang dari penampilan tuh nggak boleh. Kita nggak boleh menilai orang tuh dari omongan juga nggak boleh. Nabi mengatakan, pepatah Arab mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang diomongin, jangan melihat siapa yang ngomong. Walaupun orang yang ngomong tampangnya jelek, walaupun orang yang ngomong pakaiannya kumal, tapi kalau itu mutiara bisa kita ambil. Kenapa? Emas tetaplah emas walaupun dikalungkan di leher babi. Betul? Emas tetaplah emas walaupun dikalungkan di leher anjing. Walaupun adanya di leher anjing, tapi kalau itu emas, maka itu tetap nilainya adalah emas. Jadi lihat omongannya, jangan melihat yang ngomong. Begitu juga kebalikannya, jangan kita gampang tertipu dengan omongan orang yang kelihatannya stylenya udah takwa banget. Malah kebanyakan Pak, orang pakaiannya udah kayak orang top banget, udah kayak ulama bener, cuma tujuannya cuma dagang agama doang. Ada kayak begitu? Nipu sono, nipu sini, orang umat dibohongin, umat dikelecehin. Ada kayak begitu? Tujuannya apa? Ujung-ujungnya cuma cari dunia, cari kemewahan, cari penghormatan di mata manusia. Na'udzubillah min. Nah makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puasa itu melatih kita untuk meningkatkan takwa. Hahuna di sini takwa kita. Bukan di pakaian kita, bukan di simbol kita, bukan di tampang kita. Ini yang Allah pandang adalah hati kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, guru saya pernah bilang begini, berusahalah engkau kalau ada orang soleh. Jadi kalau kita ketemu sama orang soleh Pak, entah itu ulama yang soleh, entah itu waliullah yang kita kenal, dan biasa kita ketemu,
Upayakan supaya nama kita, muka kita itu ada di hatinya orang soleh. Bagaimana caranya? Ambil hatinya. Ini kalau orang soleh beneran nih, kita kenal nih ada ulama, bapaknya, oh soleh banget. Atau kita kenal ada seorang waliullah. Usahakan kita dekat. Bagaimana caranya? Ambil hatinya. Supaya apa? Supaya nama kita, muka kita ada di hatinya orang soleh. Kenapa harus begitu? Nanti ketika Allah memandang hatinya orang soleh itu, ada nama kita di situ, ada wajah kita di situ, maka insya Allah nama kita, wajah kita juga akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya takwa yang dimaksud di sini adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Upaya yang tidak pernah putus, upaya yang tidak pernah berhenti. Untuk apa? Menundukkan, mengalahkan hawa nafsu kita dalam rangka tunduk, taat, patuh melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perjuangan nundukin hawa nafsu ini, Pak, perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu ini perjuangan paling berat. Kenapa? Gak ada liburnya, gak ada pereknya, gak ada meleknya. Nafsu kita itu selalu mengintai kita, selalu menggoda kita. Makanya Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau bilang sama sahabat, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nih para sahabat, kita pulang dari perang yang kecil. Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang Badar itu perang yang luar biasa. Perbandingannya antara umat Islam dengan yang diperangin orang kafir Quraisy itu perbandingannya 10 banding 1. 30.000 kalau nggak salah orang kafir, umat Islam cuma 3.000. Berarti satu orang ngadepin 10 orang. Dan yang paling hebatnya Pak, yang bikin kita tercengang apa? Umat Islam tuh pedangnya gantian. Coba bayangin, ngadepin musuh yang begitu banyak, pedangnya nggak cukup. Jadi kalau ngadepin musuh, mau bacok musuh, pinjam dulu pedang temannya. Saking begitunya, makanya korbannya banyak umat Islam. Tapi begitu besarnya perang Badar, begitu pulang Rasulullah bilang, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apalagi yang lebih besar dari perang Badar? Kata Rasulullah, jihadun nafas, jihad melawan hawa. Kenapa dikatakan paling besar Pak? Dia itu tadi. Ini kalau perang Pak, kita ngadepin musuh, ada peretnya nggak? Ada gencatan senjatanya nggak? Ada. Kalau sudah sama-sama capek, sepakat, oke kita berhenti dulu, gencatan senjata, istirahat. Punya musuh satu orang, ada meleknya, ada tidurnya, ada lupanya dia. Makanya gampang ngadepin musuh orang Pak. Tapi yang paling jahat itu, yang paling ngeri itu ngadepin yang namanya musuh hawa nafsu. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, inna a'da aduwikal ladzi baina jambaik. Musuhmu yang paling nyata, yang paling tegas, yang paling galak, yang paling jahat itu ada di antara dua lambung. Dia nggak pernah tidur Pak, nggak pernah istirahat. Jangan dikira nih Bapak pergi dari rumah ke musola, sholat taraweh, nafsunya dibawa nggak? Nafsu dibawa nggak? Bawa. Sholat di musola, nafsu dibawa. Tidur, nafsu dibawa. Ngaji di musola, nafsu dibawa. Makanya jangan heran orang sholatnya rajin di musola, ngajinya rajin, tapi kadang-kadang masih suka ribut aja di musola. Ada nggak yang begitu? Ya. Karena pengurusnya yang ribut, jamaahnya yang ribut.
imamnya lah ribut. Ada nggak yang begitu? Ustadznya lah nggak ngambek, ustazahnya lah ngambek. Ada Bu yang begitu Bu? Ada. Di sini ada yang begitu? Enggak ada. Mana orangnya? Tahu. Kenapa begitu? Nafsunya dibawa terus. Makanya perjuangan melawan nafsu itu nggak ada liburnya, nggak ada berhentinya sepanjang hidup. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa perang melawan nafsu itu disebut perang yang besar? Karena nafsu ini triknya. Apa kalau orang bilang sekarang, anak sekarang bilang tricky. Apa tricky? Banyak triknya, banyak manipulasinya. Itu nafsu Pak. Sehingga kadang-kadang membungkus satu kejelekan dengan kebaikan, sehingga kita melihatnya itu baik padahal jelek. Jadi saya ingat, jadi ada satu ayat dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, yaitu orang-orang yang sesat di dalam kehidupan dunianya, tapi mereka menyangka bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat kebaikan. Padahal dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat dalam kehidupannya. Jadi orang sebenarnya sesat di mata Allah salah, tapi menyangka bahwa dirinya sedang berbuat baik. Ada kayak begitu? Banyak. Tertipu dengan hawa nafsunya. Kalau istilahnya Imam Ghazali, itulah orang-orang yang maghrur, tertipu oleh hawa nafsunya, menyangka bahwa apa yang dilakukannya baik padahal sebenarnya jelek. Contoh, mau saya kasih contoh nggak Pak? Ya. Nah, contoh nih, ada orang yang tiap tahun pulang balik umroh. Bagus nggak? Bagus nggak Pak? Bagus. Ada, saya kenal satu orang tiap tahun, bahkan kadang-kadang bisa setahun 2 kali Pak dia pergi umroh. Terus saya tanya, Pak, kenapa sih kok setiap tahun pergi umroh? Kadang-kadang setahun bisa 2 kali. Dia bilang apa? Pak Ustaz, saya tuh kalau ibadah di depan Ka'bah, Masya Allah rasanya luar biasa, nggak ternilai itu harganya. Saya kalau sudah ziarah di depan makam Rasulullah, apalagi sholat di Nabawi, bisa bisa berdoa di Raudhah itu, Masya Allah, saya bisa nangis-nangis Ustaz. Nikmat luar biasa. Bagus gak ya? Bu, bagus gak? Hah? Mau bilang bagus, takut salah. Mau bilang jelek, takut salah. Bagus gak? Bagus. Bagus. Kalau dia tidak punya kewajiban lain. Kalau umpamanya keluarganya udah sejahtera semua, saudara-saudaranya udah sejahtera, nggak ada yang perlu dibantu, coba ya, ipar-iparnya udah nggak ada yang perlu dibantu, tetangganya udah nggak ada yang perlu dibantu. Oh, mau tiap hari dia umroh juga bebas, walaupun umroh itu hukumnya satu kali cukup. Rasulullah aja nggak bolak-balik, cuma beberapa kali saja, ya Pak ya. Tapi kalau itu sudah terpenuhi semua, silahkan mau tiap hari umroh, mau tiap minggu umroh silahkan. Tapi kalau ada masih kewajiban yang harus dia lakukan, umpamanya nih dia banyak duit, dia kaya raya, tapi ada saudaranya yang masih perlu dibantu, itu lebih wajib bantu saudaranya daripada dia berangkat. Betul kan? Oh, saudaranya udah mapan semua, udah gak ada yang perlu dibantu. Lihat ipar-iparnya, adiknya, istrinya, kakak istrinya, ada nggak yang perlu dibantu? Kalau masih ada yang perlu dibantu, mendingan duit buat umroh itu kasihin ke dia buat modal dagang, sehingga dia bisa sejahtera dalam kehidupannya. Itu jauh lebih berharga daripada dia menghabiskan uangnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Oh, iparnya sudah mapan semua, lihat tetangga kiri kanan, masih ada nggak yang perlu dibantu? Ada nggak tetangganya yang mau bayar kontrakan aja susahnya setengah mati?
Ada nggak tetangganya yang anaknya nebus ijazah kagak bisa ketebus? Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau itu masih ada, dia tutup mata, dia asik melakukan ibadah umroh. Itulah orang yang termasuk tertipu dengan hawa nafsu. Rasanya bagus, kok hebat saya tiap tahun bisa umroh, bahkan setahun 2 kali. Nikmat ibadah di depan Ka'bah. Tapi sadarlah bahwa ibadah itu adalah ibadah hasil tipu daya daripada nafsu. Itu satu contoh. 2. Sekarang saya tanya Pak, Bapak kalau diminta sumbangan, lebih senang nyumbang masjid apa lebih senang nyumbang madrasah? Ayo. Yang satu ada proposal dari TPA, dari sekolah, dari madrasah. Yang satu ada dari TPA apa namanya? Proposal dari masjid. Kira-kira yang kita bantu yang senang yang mana? Masjid Pak. Makanya coba lihat, wow, umat Islam masjidnya main bagus-bagusan. Betul kan? Betul kan? Main cakep-cakepan masjid. Tapi kalau TPA-nya, sekolah agamanya, madrasahnya, ya Allah, prihatin. Ada TPA, kadang-kadang ustadznya pada kurus-kurus ya. Saking kurusnya tuh PGSP-nya turun. Ada kayak begitu? Ada, kadang-kadang bayarannya kagak bayar-bayaran, itu gajinya ustadz ditunda sampai 4 bulan, 5 bulan. Madrasah juga seperti itu. Padahal Pak, mana yang penting bangun masjid atau bangun madrasah? Kenapa? Karena masjid itu ibarat lumbung, madrasah itu ibarat sawahnya. Lumbung bisa penuh kalau sawahnya bagus. Betul? Apa yang nanti akan mengisi lumbung itulah berasal dari sawah. Karena sekarang sawahnya nggak diperhatiin, karena sekarang sawahnya nggak diurusin, akhirnya apa? Ya lumbungnya sih penuh, masjidnya bagus, cakep, jamaahnya banyak, cuman banyak kan gabuk. Benar kan? Gabuk Pak. Kenapa saya katakan gabuk? Gabuk, ribut melulu di masjid. Ketua mau bendahara kagak akur. Bener gitu. Sekretaris mau berbuat kagak akur. Pengurusnya akur, imamnya main saing-saingan. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Di sini ada begitu. Nggak datang kali ya. Ntar berebutan lah jadi imam, ntar berebutan lah saling menguasai. Kenapa? Gabung. Kalau dari dasarnya dari madrasah, dasarnya dari pesantren, memang dari sawah, maka insya Allah misi masjidnya juga akan cakep. Benar gak gitu Pak? Kan sekarang mohon maaf banget saya bilang, banyak ustadz gabung, banyak ustazah gabung. Kenapa saya bilang ustazah gabung? Pesantren nggak pernah, ngaji nggak pernah, tahu-tahu dipanggil ustaz. Ayo, ada nggak begitu? Makanya sekarang ustaz banyak banget. Hampir tiap tiang listrik ada ustaz. Benar nggak Pak? Nah sekarang gampang jadi ustaz Pak. Apal tahlil, apal yasin, bisa baca doa, udah ustaz udah. Iya, udah ustaz sudah. Apalagi kalau dia punya modal duit, berangkat ke Tanah Abang, beli baju kokonya yang cakep, beli sorbannya yang bagus, sarungnya yang mahalan dikit, BHS sama Riza. Wah, udah dipanggilnya ustaz beneran. Iya. Akhirnya apa? Yang kayak begitu PD-nya luar biasa, akhirnya pada mimpi. Begitu mimpin ditanya sama jamaahnya, karena memang gak punya dasar agama, dia jawab asal goblek. Itulah yang disebut dolun mudillun, dianya sesat dan menyesatkan. Cuma memang sayangnya Pak, yang lulusan pesantren ini kebangetan tawadu, kebangetan malu, padahal dia bagus bacaannya, padahal dia ngerti agama, ngerti bisa baca kitab, tapi kalau disuruh imam,
Kebanyakan tawadu. Akhirnya apa? Yang imam bener, yang memang ustadz bener dari pesantren kagak nongol, yang nongol yang model-model kayak begitu. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada di sini, Masya Allah. Coba, kenapa bisa begitu? Karena gampangnya sekarang. Makanya waktu Syekhul Azhar pernah datang ke Indonesia, saya lupa namanya siapa itu, dibawa keliling sama Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, mantan Imam Masjid Istiqlal. Ini Syekh Al-Azhar dibawa keliling ke Jawa, kemana-mana. Begitu diajak jalan, mampir di satu tempat, wah, yang ada yang dipanggil Ustaz. Itu Syekh Al-Azhar bingung, Masya Allah, Indonesia banyak banget ustaznya ya. Padahal Pak, di Mesir itu, kalau ustaz itu sudah tingkatannya doktor, S3, S2, minimal S2, S3, doktor, itu baru dipanggil ustaz. Kenapa? Dia harus menguasai ilmu agama dari seluruh aspeknya, baru dipanggil ustaz. Kenapa? Ustaz itu artinya guru. Kalau di Indonesia nggak usah S2, nggak usah S3, FTLR udah jadi. Benar nggak begitu Pak? Oh, makanya jangan salahin. Kadang-kadang yang begitu kan, yang model-model begitu tuh yang bikin ribut melulu. Bener kan? Udah gitu sombongnya, Masya Allah, ngabulnya, Masya Allah, merasa tingginya luar biasa. Merasa udah mampu mimpin tahlil, merasa udah mampu ngimamin, merasa udah mampu ini. Begitu jamaah nanya, main jawab aja. Padahal nggak ngerti, akhirnya dolur, sesat dan menyesatkan. Tuh contoh orang-orang yang tertipu oleh hawa nafsu. Nyangkanya baik, nyangkanya bagus, tapi sebenarnya kata Allah, dolla sa'yuhum fil hayatid dunya, sesat di dalam kehidupan dunianya. Nah makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ulangi lagi, perang melawan nafsu itu nggak ada istirahatnya. Jadi kita juga harus jeli buat kebaikan, yang selalu tanya dalam diri kita, ya kebaikan ini benar nggak nih? Jangan-jangan ini cuma tipu daya nafsu doang. Ya Pak ya? Kayak contohnya ada orang udah enak-enak kerja, betul nggak? Jabatannya udah lumayan. Akhirnya apa? Gua kayaknya hidup ngejar dunia melulu nih. Udah gua mau berhenti kerja, gua mau wirid aja di masjid, gua mau zikir aja di rumah, gua mau ibadah aja. Benar nggak gitu? Salah. Kenapa? Itu nafsu Pak. Kenapa nafsu saya katakan? Loh, nyari kerja itu juga wajib, ngidupin keluarga juga wajib. Akhirnya dia keluar dari kerja, anak istrinya kebanggaan, anak istrinya terlantar, dia asyik wirid di masjid, dia asyik pegang tasbih, muter tasbih di rumah. Disangkanya dengan dia muter tasbih duit jatuh ke depan. Padahal yang namanya duit perlu di. Nah, ini makanya saya kasih tahu. Kata Imam Ibnu Athaillah, manusia itu ada dua makomnya. Coba, yang satu namanya makom tajrid, yang satu namanya makom asbab. Ini bukan nih. Makom asbab itu apa? Makom asbab itu orang-orang yang harus kerja untuk dapat nafkah. Harus kerja memang dia, memang sudah dia makomnya di situ. Jadi karyawan, jadi pegawai, jadi pengusaha, jadi ini. Nah, ada yang namanya yang kedua makom tajrid. Makom tajrid ini apa? Makom orang-orang yang sudah duduk aja rezekinya datang. Duduk aja maksudnya juga bukan ngapa-ngapain. Duduk tuh maksudnya ngajar di masjid, ngajar di musola, menerangin umat. Ya Pak ya? Nanti rezekinya tuh Allah yang tanggung. Nah, ini dua-duanya makom setiap orang udah ditentuin. Nggak boleh satu pindah lagi, nggak boleh. Kalau ada orang makomnya asbab, dia harus masih cari duit, kerja untuk nafkahin keluarga, harus berusaha untuk nyari duit. Dia mau pindah ke makom tajrid, itu namanya nafsu. Coba nih, dia paham nih. Jadi kalau ada orang lagi enak-enak kerja, penghasilan udah lumayan, istrinya, anaknya sudah tenang, sejahtera, tiba-tiba dia mau pindah tajrid, mau jadi apa namanya?
jadi sufi, mau jadi tukang zikir segala macam. Awas yang semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa puasa yang membuat kita mawas diri, semakin mawas diri terhadap tipu daya nafsu, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.